Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Sarah Pasaribu, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Dumai. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara penerapannya di kelas? Setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan literasi dan lain-lainnya pasti berbeda. Di sini diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka dapat belajar dengan nyaman dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar murid, kedua, minat murid, dan ketiga, profil belajar murid. Pada aspek kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Untuk aspek minat murid, setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada aspek profil belajar murid, guru harus memperhatikan aspek lingkungan, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Selanjutnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terdapat 3 aspek dalam strategi pembelajaran diferensiasi. Pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten juga bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipahami. Adakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang telah dipelajari? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.